Hai mitra kerja yang terhormat, semoga hari-hari Anda menyenangkan. Kehormatan bagi kami bisa menyampaikan profil kami. Bright, Bahu Rekso, Ingkang Teguh. Mitra kerja yang siap bersinergi, bersama-sama melompat lebih tinggi karena kami berusaha fokus pada proses dan tujuan akhir, berusaha menjadi pendengar yang baik. Core bisnis kami adalah radio buying yang memiliki jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia, dari kota-kota besar hingga ke pelosok negeri. Kami didukung oleh tim yang solid dan berpengalaman, yang berusaha fokus pada demografi, tipografi, dan psikografi target market. Kami juga didukung sistem yang terintegrasi demi efisiensi dan efektivitas. Kami mengakomodir semua bentuk iklan radio, mulai dari commercial spot, ad-libs, insert quiz, live report dan interaktif talk show, hingga pembuatan konten siaran dan program sindikasi berjaringan. Kami memiliki source untuk pembuatan materi. Layanan kami berikutnya adalah event management yang meliputi semua bentuk activity. Event yang berkolaborasi dengan kegiatan on air maupun event yang menjadi single media promosi seperti sampling dan selling, happening art, internal gathering, seminar, on-ground activity, school to school, hingga grebek pasar. Jika Anda placement melalui Bright, kami berikan benefit amplifikasi promosi melalui akun sosial media yang dimiliki radio. Kita akan pilih akun Twitter, Instagram, atau Facebook sesuai segmen follower mereka. Channel Amplify Radio Bright melalui brightindonesia.com atau radiobright.com menjadi benefit tambahan bagi brand Anda. Berikut adalah beberapa brand yang pernah dan sedang kami handle. Mohon maaf apabila brand Anda belum kami masukkan dalam profil kami. Jadi, mari berkolaborasi. Tim kami akan menjadi sahabat dalam bekerja. Salam Bright! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kita jumpa lagi. Tadinya harusnya libur hari ini, tapi Mas Rijal nambah episode. Nanti kita ketemu lagi setelah Lebaran gitu ya, Mas Rijal ya, kira-kira ya. Hari ini Jumat 7 Mei 2021, episode yang ke-18. Jumat itu hari Jumat terakhir ya, karena hari Selasa atau hari Rabu itu udah harus Lebaran ya. Jadi kira-kira seperti itu, teman-teman yang ingin mudik, bersabar dulu, tahan dulu gitu. Nanti ya nggak harus saat sekarang ya, nanti bisa disiasati. Mudah-mudahan aja kita berdoa sama-sama agar pandemi segera berakhir. Hari ini topiknya radio tetap seksi di tengah pandemi. Ini sebenarnya menimbulkan itu juga ya, silang pendapat ya. Artinya begini ya, sebenarnya pastinya radio akan juga berdampak terhadap pandemi karena para pengiklannya akan mengurangi budgetnya karena beberapa juga terdampak kira-kira seperti itu. Tapi kebutuhan promosi marketing juga nggak bisa ditunda ya Mas Rizal karena makin tidak berpromosi nanti jualannya makin tidak dibeli. Akhirnya itu pasti di dalam tuh perang dingin tuh antara marketing sama orang keuangan gitu kan. Gak bisa nih, kita harus tetap jualan, kalau nggak makin nggak dibeli gitu kan. Nah kira-kira seperti itu. Nah di radio kenapa dibilang seksi? Karena faktanya sampai hari ini masih banyak teman-teman yang kerja di radio dan alhamdulillah masih digaji ya. Masih digaji, masih kasih dapat THR. Saya nggak jauh-jauh sih bandingnya dengan industri sebelah. Kemarin banyak bantu industri perhotelan. Itu jangankan frontliners ya, itu banyak GM yang dirumahkan akhirnya ya dirumahkan selamanya. Jadi mereka melakukan efisiensi signifikan, terutama yang chain hotel ya. Itu ternyata nggak hanya luxurious hotel bintang 5, bintang 4, bintang 3 juga begitu. Jadi fungsi-fungsi GM yang di unit-unit itu ditarik. Jadi yang corporate direksi atau corporate GM di atas itu turun ke bawah. Jadi dia merangkap. Seperti itu gitu loh. Nggak ada hubungannya dengan
performanya dia 10 tahun terakhir bagus, tetap aja mereka realistis ya, karena mereka harus kejar revenue dan efisiensi. Radio mudah-mudahan tidak seperti itu. Tapi saya nggak mau ngarang-ngarang ya Pak Rizal ya. Nanti kita dengar narasumber langsung. Saya hanya ingatkan aja siaran ini kerja bareng kolaborasi antara Bright Indonesia dengan Indonesia Learning Center. Banyak yang nanya kemarin Indonesia itu apa? Indonesia itu Neuroscience Indonesia. Jadi basisnya komunitas pencinta ilmu neuroscience. Nanti teman-teman karena ini di live streaming, disiarkan langsung di Facebook, juga di YouTube, bahkan nanti juga rekamannya juga disiarkan ulang juga gitu ya di channel-channelnya Bright Indonesia maupun Indonesia. Oleh karena itu, bila nanti Bapak-Bapak Ibu memiliki kesempatan berbicara, mohon untuk bertanggung jawab, tidak menyentuh hal-hal yang sensitif hari ini ya. Kita udah pusing, nggak mau lagi bahas politik, sara, agama, atau hal-hal yang menyakitkan satu orang, sekelompok orang atau kelompok tertentu. Kita fun-fun aja, kita belajar. Alhamdulillah hari ini kita dapat lagi suhu, kita bilang ya, suhu lah, karena senior beliau ya. Mungkin mau boleh dimunculkan Mas Ilham gitu ya. Mas Rizal bisa membacakan CV-nya. Saya taunya Pak Errol pokoknya ke Jawa Timur Pak Errol udah ketemu Pak Errol udah lah. Harusnya selesai ya. Karena dari responnya WhatsApp juga tadi yang setelah kita broadcast ya lebih banyak salam buat Pak Errol katanya. Wah berarti memang dikenal. Gitu Pak Rizal. Oke, Mas Bambang, ya seperti yang Mas Bambang sampaikan, rencananya hari Jumat ini libur. Tapi berhubung saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa, kita harus tetap jalan Mas Bambang. Karena saya tidak akan meniadakan atau mengabaikan waktu hari Jumat ini karena adanya kehadirannya Pak Errol. Dan terus terang saya surprise ketika Pak Errol hadir pada beberapa sesi yang lalu, dan wah ini benar-benar harus saya manfaatkan karena beliau adalah salah satu pakar, bahkan orang radio yang sangat dikenal di dunia radio Indonesia. Bukan begitu Pak Errol ya? Dan makanya momen ini menjadi sangat penting buat saya. Jangankan libur Mas Bambang, pulang kampung pun saya batalkan nih, demi untuk Pak Errol. Beliau ini suhu sekaligus pakar radio. Pak Errol sekarang menjabat sebagai Direktur Utama Radio Suara Surabaya Media, dan juga beliau merupakan Dewan Kehormatan Standar Profesional Radio Siaran di PSSNI Jawa Timur. Di beberapa kesempatan kalau saya hadir di beberapa kegiatan radio, entah itu gathering atau meeting, maupun kegiatan PSSNI, beliau selalu hadir sebagai narsum, dan kawan beliau adalah Pak Joko biasanya dari El Bayu. Begitu Pak Errol ya? Nah, ya, betul. Saya tertantang sekali nih Pak Errol untuk mengundang Pak Joko juga di acara Radio Zuminar. Nah, next mungkin di episode berikutnya saya akan coba kontak Pak Joko, sekaligus juga untuk memberikan tips dan edukasi buat kita semua nih Mas Bambang. Ini Pak Rizal, saya mau nanya dong Pak Errol sebelum dimulai. Boleh, silakan. Pak Errol rahasianya apa sih kok segar bugar terus nih? Dia terinspirasi nih. Mungkin bisa dibocorkan nggak gitu? Iya. Sebenarnya gini. Sebetulnya gini Mas Bambang, saya itu tuanya udah duluan, abis itu permanen. Jadi saya di umur 20-an itu rambut udah putih. Kemudian sampai dengan sekarang. Jadi saya pikir kayaknya saya batas menuanya udah selesai. Jadi sekarang ini sudah menikmati suasana permanennya. Kalau yang saya lihat sebenarnya Pak Errol awet muda itu karena beliau selalu hadir di dunia radio Mas Bambang. Orang radio itu nggak ada yang tua, selalu muda jiwanya. Begitu Pak Errol ya? Sepakat, saya setuju. Karena itu makanya kita tidak pernah menua di radio. Betul. Mantap. Jadi tetap aktif ya, karena aktif kan itu kalau secara sains juga klop kok katanya, use it or lose it katanya. Jadi sepanjang usia manusia itu ternyata plastis, neuroplastis ya, berubah-ubah. Jadi at any ages katanya. Ya. Dan saya merasa juga di radio bukan bekerja sih. Jadi saya merasa lebih sebagai berkarya, sehingga memang itu lebih penting.
tidak ada batasan umur, jadinya begitu. Betul, Iya. betul banget, betul banget. Jadi jangan hidup untuk kerja tapi kerja untuk hidup. Iya. Atau Ya, dibalik ya. gitu kan. Makanya dunia buying house yang berhubungan dengan radio mudah-mudahan ketularan untuk tetap awet muda dan bahagia, Pak Errol. Ya, amin, amin. Sangat diharapkan. Baik Pak Errol, Pak Bambang, kita mulai acara radio tetap seksi di tengah pandemi dengan narasumber Pak Errol Junata. Silakan Pak Errol. Ya, izinkan saya untuk sharing materinya dulu. Baik, silakan. Ya, baik. Sudah terlihat ya? Siap. Sudah, Terlihat. sudah. Oke. Bagus. Baik. Jadi pertama kali saya harus berterima kasih dengan Mas Rizal yang memberikan saya ide. Waktu ditanya mau ngomong apa, saya juga belum punya ide. Tiba-tiba Mas Rizal mengeluarkan ide ini, radio tetap seksi. Lalu saya tambahkan saja di masa pandemi. Juga terima kasih untuk Mas Bambang yang sudah memandu acara ini. Karena saya 3 kali rasanya ikut di Radio Suminar ini dan banyak hal yang menurut saya masih harus saya update, saya harus pelajari dan sebagainya. Nah, tentang topik radio tetap seksi di masa pandemi, saya lalu mencoba untuk cari apa sih yang dimaksud dengan seksi, karena konotasinya ini bisa 2 ini. Yang satu mengarah-arah ke sana-sana itu, sementara yang satu ternyata definisinya appealing. Nah, waktu saya coba cari lagi apa yang dimaksud dengan appealing itu, ketemulah yang menurut saya ini sangat cocok untuk radio, yaitu atraktif dan interesting. Sehingga sangat tepat ketika Mas Rizal membuat terminologi radio tetap seksi. Meskipun kantongnya kering, tetapi dia tetap seksi. Itu yang paling penting untuk saya. Karena seksinya adalah dia atraktif, kemudian yang kedua dia interesting. Jadi ada pertanyaan yang besar kemudian. Nah, lalu radio seksi apanya? Saya mencoba untuk merenungkan berdasarkan pengalaman-pengalaman dan kemudian bongkar-bongkar lagi referensi. Saya menemukan beberapa hal yang membuat radio pantas untuk dibilang seksi. Pertama, saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh seorang penulis dan guru dari Ghana, Ernest Agyemang Yeboah, yang mengatakan seperti ini. Karena yang ngomong bukan orang radio, jadi saya sangat setuju dengan pandangannya ini. A world without radio is a deaf world. Jadi kalau di dunia ini nggak ada radio, maka dunia jadi makhluk yang tuli atau tunarungu. Kemudian poin yang berikutnya, kenapa radio seksi? Setelah saya mempelajari sejarah, dan terutama dari aspek industrinya, ternyata terbukti radio itu sangat fleksibel untuk beradaptasi. Kalau kita mau lihat umur radio sekarang sudah berapa, saya menemukan datanya ternyata kalau dihitung dari penemuan radio oleh Guglielmo Marconi, ternyata umur radio sudah 125 tahun. Jadi saya bisa bayangkan ketika medium ini sudah lebih dari 1 abad umurnya dan dia tetap bertahan, bahkan tadi Mas Bambang, Mas Rizal mengatakan juga bahwa meskipun terdampak oleh pandemi, tetapi faktanya radio masih berdiri, orang-orang radionya masih setia terhadap profesinya, maka ini yang saya anggap ya radio memang betul seksi. Lalu hal yang lainnya lagi, radio seksi itu karena radio menjadi booster creativity. Banyak aspek-aspek kreativitas yang dibangun oleh orang-orang radio dan itu juga menjadi inspirasi untuk masyarakat, termasuk inspirasi untuk media-media lain. Karena apa yang dilahirkan oleh banyak orang radio itu, terutama produk-produk radio dan non-radionya, itu bisa berdampak pada bisnis. Selain kemudian juga berdampak kepada relasi sosial. Dan yang terakhir, kenapa radio seksi? Saya mencoba untuk mengutip apa yang dikatakan oleh Deutsche Welle Academy. Ini adalah radio publiknya Jerman, terutama dari akademi mereka yaitu International Center for Media Development Germany, yang umurnya itu sudah berdiri sejak tahun 1953. Dia punya statement yang buat saya menarik dan sangat aktual, sangat kontemporer, yang mengatakan begini, combining social media and local radio is also a chance to strengthen community participation, especially of marginalized group. Jadi di sini sangat jelas dikatakan, radio itu sangat-sangat mudah beradaptasi karena dia juga sering bersinergi dengan media sosial.
sehingga akhirnya memperkuat partisipasi dari masyarakat. Bahkan radio sangat dipercaya dan diandalkan untuk melayani kelompok-kelompok yang tak terlayani atau yang kita sering sebutnya dengan kelompok-kelompok yang marginal. Hanya saja ketika saya diberikan catatan oleh Mas Rizal, terutama yang sangat terkait dengan konteks pandemi COVID-19, yang kemudian di sana dikatakan bahwa radio mampu bertahan, maka saya berpikir radio di masa pandemi ini sebaiknya bukan hanya bertahan, tetapi dia harus bangkit lagi dan lebih berdaya, supaya untuk itu dia mampu memberdayakan publik. Publik ini sangat luas, bisa yang namanya konsumen, bisa yang namanya partner, mitra, klien, atau stakeholder yang lainnya. Dan untuk itu, mau tidak mau, maka radio harus mampu mengatasi turbulensi akibat pandemi ini, di mana saya pun bersama Suara Surabaya mengalami masa-masa sulit itu, yang kemudian setelah saya renung-renungkan, yang hanya bisa menyelamatkan kita, orang-orang radio itu adalah kalau fondasi radionya kokoh. Dan untuk itu kita akan kembali lagi kepada teori klasik, yaitu teori 3M. Kalau radio kita mau kokoh, maka yang pertama yang mesti kita pikirkan adalah M yang pertama, yaitu man, manusianya. Dan saya tetap percaya bahwa faktor manusia, faktor SDM adalah faktor yang sangat krusial untuk radio. Karena manusialah ini yang akan membuat radio kita ini mampu berkembang, atau radio kita akan menjadi stagnan, atau malah akan lenyap. Sementara itu M yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah mesin. Dalam hal ini adalah sarana kita berkarya. Karena itu manusia-manusia yang hebat di radio ini tentu akan kelihatan kalau mereka dilengkapi dengan sarana-sarana yang memadai supaya karya-karya dan kreativitas ini semua bisa muncul lewat sarana-sarana yang mereka pakai. Tetapi jangan lupa bahwa dari itu semua yang tak kalah pentingnya M yang ketiga, yaitu money. Cuma kan orang sering bilang, duluan mana nih, telur atau ayam gitu. Kita harus punya uang dulu untuk bikin radio, atau bikin radio dalam rangka cari uang. Nah, menurut saya tergantung dari angle-nya, kita mau garap dari mana. Tetapi sirkulasinya itu tetap ada 3M. Manusia, sarana kerja, dan kemudian dana atau keuangan. Paling tidak 3 pilar itulah yang membuat radio mampu bertahan sampai dengan sekarang. Nah, ketika kita memasuki pandemi, saya kemudian harus belajar hal-hal yang sangat baru. Saya dan teman-teman di Suara Surabaya sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa kita akan memasuki masa-masa sulit yang seperti itu. Seakan-akan apa yang sudah kita bangun selama ini, karena Suara Surabaya umurnya sudah 38 tahun juga, itu kok tiba-tiba saja ada badai yang luar biasa yang tidak pernah kita prediksi dan yang tidak pernah ada dalam imajinasi kita, tiba-tiba bisa merontokkan bukan cuma radio, tetapi kehidupan banyak orang, termasuk industri yang lain-lainnya seperti yang Mas Bambang cerita tadi tentang perhotelan. Maka ketika kita harus melakukan upaya-upaya, saya harus memulainya dengan 3 sikap ini. Yang pertama adalah kita harus mengelola bisnis inti dari media kita, yaitu radio, dengan mencoba melakukan hal-hal yang akan memberikan jaminan terhadap profitabilitas puncaknya. Jadi artinya begini, banyak radio yang kemudian atau banyak bisnis yang kemudian mencoba untuk beralih kepada bisnis-bisnis lain dalam rangka untuk bertahan, atau kemudian melengkapi dari core bisnisnya ke bisnis-bisnis yang lain supaya pintu masuknya uang itu menjadi lebih banyak, bisa bermacam-macam. Ketika misalnya industri periklanan radionya itu lagi tiarap, nggak ada income dari sana, lalu diharapkan supaya bisa dapat income dari pintu-pintu yang lain. Tetapi bagaimanapun, kita tidak boleh meninggalkan radio sebagai bisnis intinya. Jadi yang saya lakukan dengan teman-teman di SS itu, bagaimana tetap memikirkan radio ini harus benar-benar tetap eksis. Radio ini harus benar-benar akhirnya akan menjadi pintu masuk utama untuk iklan atau dana dan yang lain-lainnya itu. Kemudian sikap yang kedua, kita semua harus menyingkirkan sikap atau praktek atau ide yang menghambat inovasi. Karena pada akhirnya pandemi ini mengajarkan kita untuk berpikir di luar kelasiman-kelasiman. Hal-hal yang lazim itu sudah
ternyata nggak berlaku lagi di masa pandemi yang sulit seperti ini. Karena itu setiap ide, setiap visi, setiap praktek-praktek atau attitude kita yang tidak mengarah kepada inovasi itu tidak mendapatkan tempat seharusnya. Sementara sikap yang ketiga adalah bagaimana ide-ide yang kita bangun tadi sebagai sebuah terobosan itu bisa kita ubah menjadi produk dan juga menjadi bisnis yang baru. Jadi dengan 3 pendekatan inilah kemudian bagaimana saya bersama teman-teman di SS untuk memelihara Suara Surabaya, mempertahankan dirinya, tetapi sekaligus juga mencari peluang untuk terus berkembang sambil mengamati ketika situasi eksternal, terutama ekonomi dan sebagainya, sudah mulai lebih membaik, maka momentum apa yang bisa kita manfaatkan dan momentum apa yang bisa kita masuki dengan cepat. Jadi, saya boleh cerita sedikit tentang dapur saya. Ketika terjadi pandemi itu, iklan juga kemudian tidak masuk, bahkan sebagian piutang kita juga tidak bisa ditagih dan sebagainya. Apa yang respon apa yang kami hadirkan? Pertama, mau tidak mau harus dilakukan proses rasionalisasi biaya operasional dari seluruh itemsnya. Dan dalam hal ini yang paling berperan menurut saya adalah Departemen Keuangan. Jadi manajemen keuangan ini menjadi komandonya. Semua based on anggaran. Lalu kita mau bikin apa? Penghematan dilakukan juga dengan sangat signifikan. Jadi intinya adalah komandannya adalah teman-teman di bagian keuangan. Bukan lagi di bagian produksi, bukan lagi di bagian marketing. Karena ini adalah proses untuk bagaimana penyelamatan diri, menyesuaikan diri ketika income itu kemudian menipis dan seterusnya. Poin yang kedua, karena tadi di teori 3M itu, man itu menjadi yang utama, maka kita pun harus melakukan konsolidasi SDM dengan prinsip kerja no box. Jadi kalau dulu kita sering mengatakan bahwa kita harus out of the box, maka dalam situasi yang sekarang seperti ini, nggak bisa lagi sekedar out of the box, harusnya sudah no box. Jadi semua teman dari berbagai macam divisi tidak lagi memikirkan sektor atau sektoral. Yang mereka harus pikirkan adalah kita harus betul-betul sinergis dan ada keleluasaan untuk Anda diberikan peran-peran yang lain. Yang selama ini mungkin menjadi urusan dari departemen yang lain. Jadi misalnya saja teman-teman produksi, mau nggak mau Anda harus siap juga untuk menjadi tim marketing. Atau misalnya Anda yang di marketing, mau nggak mau juga Anda harus bisa bikin produksi, baik itu on air maupun non air dan sebagainya. Jadi prinsip kerja no box itulah yang menjadi penyelamatan bagaimana kita bisa terus berjalan. Kemudian sangat penting untuk menjaga standar produk layanan. Kenapa? Karena ini untuk membangun persepsi di publik seakan-akan kita ini tahan krisis. Padahal publik juga tidak tahu bagaimana proses di internal itu yang makin lama mengencangkan ikat pinggang sampai kemudian lubang sabuknya ini sudah nggak ada gitu. Mau dikencangkan seperti apa lagi gitu. Tetapi persepsi kepada publik ini sangat penting ternyata. Dan itu yang saya bisa rasakan sekarang ketika terutama di awal 2021. Bagaimana publik merasakan persepsi seakan-akan Suara Surabaya itu fine-fine saja. Mereka tidak mengerti bagaimana kita jungkir balik harus berakrobat di dalamnya. Tetapi persepsi ini sangat penting untuk branding dan untuk marketing kita kemudian. Termasuk kemudian bagaimana kita melahirkan inovasi di saat krisis. Jadi justru pada saat krisis ini adalah peluang kita untuk melahirkan banyak inovasi dengan konsep yang saya anut adalah total football. Jadi kalau kita lihat perkara total football yang diperkenalkan oleh negeri Belanda, sepak bola tim bolanya Belanda, itu kan kita menyerang sama-sama, bertahan sama-sama. Jadi total football ini yang dipakai. Begitu menyerang, bukan cuma satu divisi, satu departemen, semuanya nyerang bareng. Kemudian kalau kita harus bertahan, semuanya bertahan bareng-bareng. Dan termasuk bagaimana kesempatan ini, karena banyak juga yang mengalami krisis-krisis yang sama, itu kesempatan untuk berkolaborasi dengan berbagai macam lembaga yang satu visi. Artinya begini, mungkin tidak mendatangkan uang secara langsung, tetapi masing-masing kita bisa saling berbagi, saling sharing. Saya punya apanya, Anda punya apanya, yuk kita kolaborasi.
yuk kita bikin sesuatu. Dan itu yang dilakukan oleh Suara Surabaya sepanjang tahun yang kemarin, berkolaborasi dengan beberapa lembaga, memanfaatkan fasilitas yang sama-sama dimiliki, kemudian kita membangun entitas bersama-sama. Termasuk juga memelihara persepsi positif publik tentang eksistensi radio. Jadi ini respon yang kemudian kami bangun ketika pandemi itu datang. Nah, lalu saya harus betul-betul punya sekoci-sekoci penyelamatan SSFM. Jadi apa yang sebetulnya akan menyelamatkan radio kita ketika kita melewati pandemi ini, atau bahkan kita pun akan bersiap, mungkin setelah pandemi ini kita tidak tahu akan ada apa lagi. Yang pasti pandeminya belum selesai. Jadi kira-kira apa yang bisa menyelamatkan kita? Maka Suara Surabaya harus punya sekoci-sekoci untuk itu. Nah, sekoci yang pertama itu adalah konsistensi. Terutama adalah konsistensi pada format yang sudah dipilih SS sejak tahun 1983, yaitu jurnalisme radio. Dan kemudian konsisten bagaimana mengembangkannya. Sekoci yang kedua itu adalah menjaga engagement dengan publik yang sudah terbangun, dan sekaligus juga memperbesar engagement dengan publik yang belum terbangun. Jadi konsep ketergantungan publik itu yang kemudian oleh Suara Surabaya digarapnya dengan citizen journalism. Karena memang secara programming sangat dimungkinkan yang namanya pendengar itu berinteraksi di dalam siaran secara langsung. Jadi engagement inilah yang kemudian kita jaga. Berikutnya lagi adalah kejelasan posisi pasarnya atau positioning. Jadi saya tekankan betul pada teman-teman saya, orientasi siaran kita tidak boleh bergeser dari konsep yang namanya interaktif dan solutif. Radio ini harus terus-menerus memberikan solusi bagi publik, termasuk juga solusi bagi klien atau partner-partner bisnis kita, bahkan solusi terhadap pemerintah. Karena itu kemudian di masa pandemi, kami lalu melakukan proses jejaring atau networking yang lebih intens lagi, lebih masif lagi, yaitu mempererat jaringan dengan pemerintah pusat dan daerah. Kenapa? Karena seluruh program tentang COVID-19 itu semuanya ada di tangan pemerintah, terutama pemerintah daerah. Kalau di Surabaya, saya ngomongnya pemerintah kota dan pemerintah provinsi. Dan jangan lupa bahwa pada masa-masa seperti itu, justru sumber dana itu ada di pemerintah. Karena mereka membutuhkan medium-medium untuk sosialisasi, edukasi, atau juga melakukan restorasi dan sebagainya. Bahkan sampai dengan sekarang kita lihat. Jadi setelah kita rame-rame tentang apa itu COVID, kemudian masuk ke fase vaksinasi, dan sekarang fase mau lebaran, ada banyak penyekatan. Muncullah aturan-aturan baru yang intinya menghindari manusia melakukan proses perjalanan antar wilayah. Dan ini semua adalah program-program pemerintah. Dan mereka membutuhkan kita sebagai partnernya. Radio menjadi partner yang luar biasa untuk pemerintah kalau memang kita benar-benar bisa menciptakan jejaring dengan mereka. Dan jangan lupa bahwa dana ada juga di tangan mereka. Kemudian yang terpenting lainnya adalah sekoci rejuvenasi atau rejuvenation, yaitu permajaan. Permajaan dalam hal apa? Pertama adalah produk-produk siaran atau juga produk-produk non siaran. Termasuk peremajaan untuk SDM-nya. Bagaimana di masa sulit ini justru para pimpinan wajib memberikan pengkayaan kembali tentang kompetensi, wawasan, dan sebagainya, termasuk bagaimana membangun attitude yang positif, terutama di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Dan yang terakhir, skoci yang ke-6 adalah transformasi. Itu bagaimana mengubah tata kelola organisasi, sistem, dan standar kinerjanya. Jadi itu yang dilakukan sehingga seakan-akan perusahaan ini tiba-tiba menganut paham yang baru. Yang selama ini udah jalan, itu ternyata tidak bisa dijalankan di masa pandemi. Jadi saya masih ingat banget paradigma yang mengatakan begini, perubahan itu nggak bisa dilakukan dengan cara-cara lama. Perubahan itu harus dilakukan dengan cara-cara yang baru. Nah, transformasi ini adalah upaya bagaimana kita bisa punya cara-cara baru supaya kita bisa keluar dari problem-problem dampak sosial dan ekonomi akibat dari pandemi COVID ini. Jadi untuk membuat radio berumur panjang kemudian, radio mainstream yang selama ini kita kelola sebagai medium auditif yang hanya suara, itu hanya bisa dipertahankan
kalau keistimewaan karakter suaranya yang theater of mind, yang imajinatif itu diperkaya dengan nilai tambah berupa teks, gambar, video, dan grafis. Jadi ini termasuk juga upaya-upaya baru, walaupun sebetulnya konsepnya bukan konsep baru. Cuman di masa pandemi ini, kemudian ini sungguh-sungguh diperkuat. Sehingga kemudian kita punya banyak sekali outlet, banyak sekali platform untuk bisa memperlihatkan bagaimana eksistensi radio yang mampu berkembang dan eksistensi radio yang juga kontemporer. Jadi sedikit saya bisa cerita apa yang dilakukan oleh Suara-Suara selama ini. Jadi kalau sejak tahun 83 sudah pasti formatnya yang ditetapkan adalah jurnalisme. Kemudian tahun 94 dikembangkan menjadi citizen journalism. Tahun 99 muncullah yang pertama kali konvergensi dengan internet. Lalu 2013 muncullah konvergensi dengan new media. Nah, pas di fase yang kelima itu pas masa pandemi lahirlah sebuah aplikasi. Itu tahun 2020 kemarin, aplikasi Suara Surabaya Mobile. Jadi di tanggal 12 November 2020 pada saat krisis, Suara Surabaya melahirkan sebuah produk baru. Dan itu yang menurut saya menciptakan image yang sangat positif di masyarakat. Bahwa ternyata di masa krisis pun radio ini mampu untuk melakukan inovasi. Jadi akhirnya SS Mobile ini, aplikasi ini adalah solusi untuk mengungkit bagaimana Suara Surabaya mainstream, radio yang mainstream ini masih bisa tetap eksis dan memperlihatkan kemampuan dia untuk bisa bertahan di dalam situasi yang krisis. Jadi pada akhirnya konsep Suara Surabaya Radio ini akhirnya menjadi semacam ini. Bahwa kita tidak hanya bersiaran di FM 100, tetapi harus bersinergi dengan semua platform media yang dimungkinkan untuk memperbesar pengaruh, memperbesar konsumen, tetapi juga memperbesar kreativiti. Karena hal-hal yang tidak bisa ditampilkan di radio, bisa ditampilkan di platform yang lain, tetapi dia tetap harus korelatif dengan radionya. Jadi medium-medium baru ini bukan dalam rangka untuk menyaingi radionya, tetapi justru dia akan memperkuat eksistensi radionya. Karena itu kalau kita lihat dari data yang saya miliki, terutama ini data per 2 Maret tahun 2021, seperti inilah kemudian gambarannya. Kalau di Suara Surabaya Radio saja dari data traffic, yaitu data dari database pendengar, terutama untuk citizen jurnalisnya, itu ada sekitar 706.000 lebih. Sementara di suarasurabaya.net websitenya yang mengakses sudah 714.000 lebih. Di YouTube ada 37.000. Sementara di Facebook 1,3 juta. Lalu di Twitter ada 823.000. Di Spotify, di mana kita masuk untuk konsep podcast, itu kurang lebih masih rendah kalau menurut saya, 45 klik untuk 1 kali program. Sementara di produk yang sebelumnya yaitu Instagram sudah mencapai 467.000. Dan di aplikasi yang baru ini, Suara Surabaya Mobile, ternyata sambutannya juga bagus. Yang terdaftar ada sekitar 100 ribuan, yang di Android yang aktif ada 41.000, yang aktif di iOS ada 25.000. Jadi konvergensi ini menjadi peluang bagi kita sebetulnya untuk bisa escape, bisa keluar dari problem-problem yang ditimbulkan oleh pandemi. Terutama kalau buat saya, ini kepentingan pertama untuk branding, yang kedua untuk memperkuat positioning, tetapi yang ketiga sekaligus saya harus menjaring konsumen-konsumen baru, terutama adalah konsumen dari milenial dan konsumen dari generasi Z-nya dan generasi setelahnya. Karena itu kenapa platform-platform ini harus diseriusi, supaya dia bisa menjaring generasi konsumen baru tadi itu. Jadi pada akhirnya resume saya, supaya prospek radio mainstream itu tetap kuat, maka kita mesti adaptif dengan teknologi baru, apakah itu konvergensi ataupun webcasting. Lalu broadcaster kita, SDM kita, wajib memiliki multi kompetensi, baik dari sisi komunikasi, broadcasting maupun ICT. Dan kita wajib melahirkan ragam produk baru yang menunjang bisnis media kita, baik itu di on-air maupun di non-air-nya. Dan yang terpenting, produk radio tetap berpengaruh ke publik dan selalu menjadi rujukan khalayak. Baik ini untuk segmen apapun maupun untuk format radio apapun. Yang terakhir, sangat penting, kita harus punya sikap antisipatif, yaitu memahami perkembangan khalayak, yaitu cermati generasi baru konsumen media. Artinya kita jangan terjebak dengan
konsumen existing yang kita miliki sejak dulu sampai dengan sekarang. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana membuat produk-produk kita, siaran kita, on air kita itu mulai nyambung, terutama terhadap generasi baru yang dia akan menjadi incoming listeners untuk kita. Jadi note saya sebelum saya mengakhiri presentasi ini, kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Juga tantangan apa lagi yang akan menerpa bisnis radio kita ke depan. Maka cara bertahan terbaik adalah kita belajar dari kasus-kasus pandemi ini, baik yang menimpa industri radio maupun yang menimpa industri yang lain. Dan jangan lupa kita mesti bersiap menghadapi skenario buruk yang tidak terduga lainnya yang sangat muncul. Tetapi optimisme saya adalah selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke Mas Bambang, Mas Rizal. Keren banget. Luar biasa Pak El. Iya. Saya nggak nyangka loh. Saya nggak nyangka Pak Errol membawakan presentasinya tuh seperti ini. Artinya saya pikir kan biasanya masing-masing generasi itu punya style ya. Tapi ternyata Pak Errol termasuk yang kekinian kalau menurut saya. Ya, terima kasih Mas Bapak. Orang radio Bang. Pak Errol kayak dalam nih. Begitu. Tapi menurut saya nggak cuma sekedar orang radio, beliau sangat memahami audiens kita tuh maunya seperti apa. Iya. Benar. Dan menarik, yang menarik Bang, yang sangat menarik buat saya adalah ketika Pak Errol menjawab pertanyaannya Mas Bambang tadi, apa itu seksi? Ternyata seksi di dunia radio itu bukan hanya berdasarkan bilik, tapi bagaimana peran radio itu sendiri. Begitu Pak Errol ya? Ya, benar. Jadi kata seksi sudah terjawab, mengapa kita ambil tema sekarang radio tetap seksi di masa pandemi. Ya, artinya kan radio sebagai industri yang seperti kata Pak Errol, dia tidak harus serta-merta efek latah, efek panik gitu ya. Tapi radio itu tetap berdiri tegak gitu ya. Justru terbalik, dia yang menginfluence orang untuk tetap stay, tetap kreatif segala macam. Karena keberhasilan radio meyakinkannya itu ya, yang katanya seakan-akan tidak krisis di dalam gitu. Justru sangat penting karena kata klien, bagaimana bisa meyakinkan produk saya kalau sampean aja nggak bisa meyakinkan sendiri kan gitu kira-kira. Canggih. Jadi memang saya baru dapat dua nih. Selain mental capacity-nya para tentara itu canggih, ternyata mentalnya radio juga orang tadi itu top canggih. Jadi dia nggak boleh nangis ya, dia nggak boleh mengeluarkan air mata walaupun hatinya lagi sedih gitu, karena tanggung jawab di belakangnya banyak gitu kan. Jadi tidak hanya pengiklan tapi juga tadi sebagai partner yang strategis buat government gitu kan. Ini menarik sekali gitu kan. Jadi dan dia juga sebagai memberikan kontribusi mencerdaskan bangsa loh. Radio, benar, ya kan? Bentuk opini gitu. Keren. Saya tertarik dengan satu kalimat dari Mas Errol tentang bukan out of the box lagi, tapi no box. Ya, bahwa kita tuh udah nggak punya kurungan. Jangankan kita sempat berpikir kita ada di luar kurungan, tapi kita udah nggak ada apa-apa lagi. Kita harus berpikir secara menyeluruh gitu maksudnya Pak Errol. Boleh nggak ditekankan lagi maksud dan kalimat no box itu Pak Errol? Ya. Karena kurungan-kurungan yang ada sekarang, meskipun kita keluar dari kurungan permanen kita, lalu kita mencari kurungan yang lain, itu saya khawatir juga sudah nggak bisa dipakai di masa pandemi. Ini kan ketika kita ngomong di masa pandemi kan banyak teori yang tiba-tiba lumpuh. Bahkan kemudian pengalaman-pengalaman sukses kita ketika kita melewati masa-masa krisis, ketika dulu ada Krismon dan sebagainya seperti itu, tiba-tiba nggak berlaku juga sekarang ini. Sehingga banyak kemudian orang yang sangat bingung, apa ya yang cara yang terbaik harus kita lakukan. Nah, kalau kita berputar-putar hanya dari box yang satu ke box yang lain, kayaknya kita nggak akan ketemu jalannya. Sebab itu kemudian kita harus punya imajinasi, kayaknya kita mesti pindah planet deh ini. Jadi coba kita berpikir box yang lain yang related dengan pandemi ini. Kira-kira ada peluang-peluang apa di masa pandemi ini, lalu tantangan-tantangan apa yang memang harus kita hadapi. Sehingga kemudian teman-teman ini alangkah baiknya bisa berpikir menjadi lebih merdeka.
menjadi lebih terbuka, lalu tidak kemudian akhirnya hanya mondar-mandir di situ-situ saja. Tapi melakukan lompatan-lompatan. Sehingga kalaupun toh keluar dari kelasiman, ya memang kayaknya harus begitu. Bayangan saja Mas Rizal, contoh yang paling gampang. Ini saya cerita aja di dalam karena ini sudah terpublish di publik. Suara Surabaya itu sampai kemudian jualan sayur, Mas. Memanfaatkan yang namanya relasi-relasi kami gitu ya. Oke, kita lewatkan Suara Surabaya. Terus misalnya kamu punya apa? Oke, boleh dijual lewat kita. Apakah nanti mau modelnya bagi hasil dan sebagainya. Jadi sampai seperti itu yang kami lakukan. Tetapi saya tetap bilang, dalam rangka ini semua radio tidak boleh dikerdilkan. Kita harus tetap konsentrasi kepada bagaimana radionya bisa tetap eksis. Makanya kemudian on air-nya itu harus brandingnya tetap kuat, persepsinya juga tetap kuat dan sebagainya. Tapi ada banyak langkah-langkah yang dilakukan. Kemudian ya kalau dalam konteks periklanan itu teman-teman marketing tiba-tiba menawarkan, oke, kita coba bikin talk show, green screen, iklan Anda sekarang nggak usah lewat radio dulu sementara, tetapi di masa sulit ini, oke, harganya bukan harga radio lagi, tetapi oh ya kita bikin sama-sama, dan ternyata datang. Karena betul yang Mas Bambang tadi bilang, bahwa bagaimanapun produk itu tetap butuh beriklan, tetap butuh berpromosi. Cuman ketika kita dekati dengan cara-cara yang biasanya, duitnya nggak ada. Makanya kemudian apa yang bisa kita lakukan sama-sama. Kamu punya berapa, saya punya apa, yuk kita sinergis. Nah itu yang saya maksud dengan no box tadi, Mas Rizal. Termasuk menjawab perkembangan teknologi yang sedang berkembang ya Mas Roy. Jadi tadi SS sudah melakukan banyak hal dengan memanfaatkan teknologi yang ada gitu. Tidak terjebak dengan wah radio akan menjadi susah dengan akibat perkembangan teknologi. Tidak, tapi memanfaatkan teknologi itu menjadi bagian dari kesuksesannya radio itu sendiri, Pak. Ya, betul. Jadi waktu konsep green screen ini ditampilkan, kan pertama kita nggak ahli di situ. Kita nggak ngerti caranya bikin yang bagus, kamera yang angle-nya bagus itu yang seperti apa. Jadi mau nggak mau kita semua tiba-tiba jadi orang televisi begitu. Cari orang-orang televisi yang jago, kita belajar. Nah, lalu tiba-tiba hal yang lain lagi. Penyiar-penyiar saya ini kan lebih banyak terlatihnya ngomong auditif dan tidak visual. Artinya penyiar ini nggak pernah kelihatan gitu. Tiba-tiba sekarang mereka mesti tampil. Nah, terus terang saja kalau di Suara Surabaya itu banyak yang tidak good looking sebenarnya. Karena waktu rekrutmennya dulu nggak pernah memperhatikan visualnya. Ya, jadi akhirnya teman-teman mesti belajar bagaimana berkomunikasi secara visual. Mulai belajar dandan. Kita datangkan partner kita yang dari industri kosmetik. Ajarin dong kita untuk tampil menarik, wardrobe-nya mesti kayak apa, kemudian dandanan yang nggak menor itu yang seperti apa, dan sebagainya. Kemudian teman-teman dipaksa, jadi misalnya kayak teman-teman marketing, teman-teman production yang selama ini nggak pernah ahli di dalam berbicara, itu kita latih untuk mereka mampu public speaking dan sebagainya, mereka harus bisa presentasi, jadi akhirnya nggak jelas mana yang penyiar betulan, mana yang penyiar dadakan, karena semua harus bisa melakukan semua. Jadi gambarannya kira-kira seperti itu, Mas. Baik. Itu cocok tuh, Mas Rizal. Pak Errol kan matang sekali di lapangannya juga. Selain beliau juga banyak memberikan pendidikan ya, memberikan materi. Karena di World Economic Forum itu makin ke sini sebenarnya terlepas adanya pandemi atau tidak pandemi, artinya change itu, perubahan itu semakin ke sini semakin cepat dan terus terjadi. Kita nggak bisa menghindar. Tadi no box itu mantep banget. Jadi di World Economic Forum katanya ada dua yang harus dimiliki, emotional intelligence sama cognitive flexibility. Cognitive flexibility ini yang menurut saya tadi Pak Errol sudah mempraktikannya dengan bagaimana orang melepas sekat-sekatnya. Jadi yang non finance juga belajar finance gitu ya. Yang non marketing juga memiliki marketing wise dan seterusnya gitu loh. Karena kalaupun nanti tergerus sama teknologi, artinya terutama kerjaan yang repetisi ya, itu akan banyak hilang. Sebenarnya nggak usah takut. Orang-orang itu harus dengan ikhlas, semangat, dia harus belajar yang lain. Nah, di sini tantangannya bagaimana kita meningkatkan berpikiran fleksibilitas ya, kognitif ya. Jadi cognitive flexibility itu harus ditingkatkan. Ini yang salah satu
challenge buat teman-teman, terutama di kita di Indonesia. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Baik, baik Mas Bambang. Mas Ya. Bambang, ini ada 2 pertanyaan yang sudah masuk. Kita mulai dengan open mic aja Mas Bambang ya. Untuk Mas Budi, silakan Mas Budi, ada pertanyaan tentang bagaimana bisa mengakomodir kebutuhan advertiser. Atau Mas Budi silakan, saya open mic untuk Mas Budi berbicara langsung dengan Mas Errol. Silakan Mas Budi. Sore Om Errol, sehat Om Errol. Selamat sore, Mas Budi. Iya, sorry nggak bisa open video nih. Apa Oh ya, namanya? oke. Jelas sore, administrasi jelas. Makin kusut nih Om. Ya, Iya. Om, diskusi dikit boleh ya? Ini kan sekarang kalau kita bicara apa namanya klien mau beriklan gitu, mereka selalu berharap ada KPI, ada effectivity measurement gitu kan. Terus kira-kira saran Om Errol apa nih yang bisa kita provide supaya kita bisa mengakomodir mereka? Karena kan mostly klien-klien sekarang itu anak-anak milenial ya, mereka kan data minded banget gitu kan. Kalau nggak ada apa namanya sesuatu yang bisa kita provide ke mereka, ya rasanya jadi kurang gimana ya, kurang greget gitu ya. Silakan Om. Terima kasih sebelumnya. Ya, baik. Terima kasih Mas Budi. Ini pertanyaan penting. Jadi justru begini Mas Budi, tradisi radio kita ini harusnya, terutama dari tim marketing dan produksi itu, starting point-nya itu adalah justru pada KPI-nya klien. Jadi saya selalu mengatakan pada tim saya begini, kita adalah solusi untuk bisnis mereka. Karena itu kita mesti berangkat dari target-target yang mereka inginkan lewat radio. Nanti dari sana kan ketahuan. Secara media, radio memungkinkan nggak untuk target-target yang mereka inginkan? Atau ketika kita harus berkonvergensi, kira-kira peluangnya kemudian ada di mana? Jadi kita jangan berpikir terbalik, karena saya masih ingat dalam satu kali seminar di Bandung itu, kita bertemu justru dengan prinsipal-prinsipal besar. Dan mereka mengatakan begini, mereka sering mengeluh terhadap orang-orang radio, terutama tim marketing kita, itu kalau datang, belum apa-apa itu udah cerita radionya seperti apa, programnya seperti apa, mereka mau siaran apa, dan seterusnya, tapi mereka nggak pernah nanya, Bapak butuhnya apa, Ibu butuhnya apa. Nah, KPI itu ada di sana sebenarnya. Karena nantinya, ketika kita paham betul KPI mereka, maka di dalam operasionalnya, pelaksanaannya, kita bisa menemukan cara-cara yang paling tepat untuk agar target-target tadi itu bisa kita capai. Dan bukankah itu yang nanti akan kita pertanggungjawabkan? Karena saya sangat percaya dari pengalaman bahwa ketika klien itu terpuaskan karena target-targetnya tercapai, bahkan misalnya melampaui target yang mereka bayangkan, maka mereka akan setia dengan kita. Dan dalam pengalaman saya, masalah harga itu lalu nggak menjadi penting. Apalagi kalau mereka ternyata bisa mendapatkannya berlipat-lipat dari apa yang mereka bayangkan. Jadi mau nggak mau Mas Budi, kalau menurut saya memang kita mesti berangkat dari situ dulu. Lalu membiasakan orang-orang kita itu berparadigma yang punya uang, yang punya produk. Tetapi tolong jangan lupakan juga bahwa dalam rangka itu kemudian jangan kemudian kita melenceng dari format kita. Nanti akan menjadi nggak jelas lagi kita ini apa. Juga jangan melenceng dari target segmen kita. Makanya itu kemudian komunikasi dengan klien, dengan pengiklan dan sebagainya, itu harus sangat clear. Bahwa kita ini kendaraan macam apa. Kalau kita kendaraan Mercy, jangan disuruh untuk angkut batu. Tetapi kalau kita truk, maka jangan barangnya terlalu sedikit yang dimasukkan dalam bak truk itu. Jadi kira-kira filosofinya seperti itu, Mas Budi. Mudah-mudahan cukup jelas ya, Mas ya. Budi, gimana Mas Budi? Iya, jadi orientasinya tetap customer treatment sama ini ya, apa namanya, audience treatment ya Om ya? Ya, betul. Jadi kita kan mesti mempertemukan antara customer ini dengan audiens kita kan. Kalau menurut saya kan produk dan iklan kan nggak butuh radio kita sebenarnya. Yang dia butuhkan adalah audiens yang kita punya. Tapi lewat radio kita. Begitu Mas. Siap, oke. Clear Om, terima kasih penjelasannya. Bermanfaat. Oke, sama-sama. Terima kasih Mas Budi. Sudah ada beberapa lagi yang bertanya ini kalau kita baca. RN itu siapa ya? Radio divideokan, berarti konsep radio teater
of mind menjadi usang? Wah, itu pertanyaan tuh Pak Errol. Iya. Terima kasih nih untuk RN. Ini kasus ini pernah dibahas di kampus ketika radio mulai menggunakan teknologi visualisasi. Lalu mereka bilang, bukankah teori imajinasi sebagai kekuatan radio akan hilang? Menurut saya, ya, tetapi hanya sebagian. Karena kalau kita membayangkan konsumen kita adalah misalnya di kota besar gitu ya, mereka dengerin radio di mobil, itu tetap imajinasi itu tetap dibutuhkan. Karena mereka nggak bisa nonton. Kalau mereka buka HP, mereka buka layar, pasti celaka nanti. Jadi buat saya bahkan sekalipun kita kelihatan di kamera, saya selalu bilang sama teman-teman saya, Anda mesti menjadi storyteller yang bagus pada waktu siaran. Cerita Anda itu akan menjadi jauh lebih menarik ketika selain visual Anda menarik, tetapi audio Anda juga menarik. Jadi artinya begini, memang tidak lagi bisa seperti pesona zaman saya siaran dulu, atau Mas Bambang siaran dulu, Mas Rizal dulu aktif di radio dan sebagainya. Karena kalau dulu memang benar-benar hanya audio, lalu orang berimajinasi tentang siapa yang bicara. Tetapi sekarang buat saya 50-50. Dan kemudian hanya karena visualisasi bukan berarti lalu kemampuan auditori kita itu lalu kemudian menjadi hilang. Enggak. Saya tetap percaya dengan teori bahwa suara tidak bisa digantikan oleh apapun. Dan dalam kondisi-kondisi tertentu, bahkan orang sekarang juga menghindari untuk visual. Contoh yang paling gamblang adalah podcast auditif atau podcast audio. Itu artinya apa itu? Kalau buat saya itu artinya pengakuan terhadap konsep siaran radio sebenarnya. Cuman modelnya dia on demand. Kalau kita kan live seperti itu. Ya. Tetapi podcast itu pengakuan sebenarnya. Sekaligus buat saya dari sisi yang lain itu semacam kritik untuk kita gitu. Bahwa siaranmu nggak menarik, aku tak bikin siaran sendiri aja. Kira-kira seperti itu. Atau kebutuhan saya Anda nggak bisa layani, jadi aku akan cari di podcast saja. Siapa tahu ada kebutuhan yang bisa saya dapatkan. Nah, ini ingin menunjukkan ya bahwa sebenarnya meskipun imajinasi orang sudah sebagian hilang karena video tadi itu, tetapi tetap radio tetap punya imajinasi yang kuat. Mudah-mudahan menjawab RN. Ya. Saya sebenarnya ingin mempersilakan Mas RN untuk berbicara langsung dengan Mas Errol, memberikan pemikirannya apa yang dimaksud dengan theater of mind yang hilang. Mas RN, silakan. Ini inisial RN, bisa Mas, bisa Mbak loh. Nah makanya nih, makanya kita berikan kesempatan untuk Mas atau Mbak RN berbicara di sini. Iya. Silakan. Ini Nah, maaf sebelumnya ini video saya juga tidak bisa tampil dan saya juga baru pertama bergabung di Zoominar ini. Jadi nggak sengaja saya pakai email yang inisialnya RN. Sebetulnya saya Randy Mas Rizal. Randy. Aduh, Mas Randy. Aduh. Pakai nama RN sih. Dengan Pak Errol. Iya, saya nanti akan login dengan email yang lain lah. Terakhir saya ketemu Pak Errol itu waktu konvensi standarisasi dengan Pak Errol, Pak ya. 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu Jakarta. Iya. Iya, jadi memang ini apakah memang itu menjadi suatu hal yang bertentangan dengan radio yang berkonsep theater of mind itu ya Pak Errol ya. Jadi kalau misalnya memang kita kan di awal merekrut penyiar itu memang tidak untuk divisualkan secara kesiapan apakah dari penampilannya, kemudian dari cara dia ber-ad-libbing secara audiotif, kemudian di visualisasi muncul ketidakpedean dari diri mereka juga sih ya. Bahwa dia harus membawakan hal-hal yang berkaitan dengan visual itu Pak Errol. Bahkan ada yang kalau saya pikir akan menjadi satu perubahan perubahan persepsi di kalangan pendengar. Oh, yang tadinya saya ketika mendengar secara audio, wah ini timbul nih kayaknya mirip-mirip dengan Rizal lah atau apalah gitu. Begitu di video kan ternyata gitu loh. Kemudian juga bahwa divisualisasikan dari sisi infrastrukturnya tidak siap, mereka yang belum siap dengan cara green screen Pak, itu ya mohon maaf juga ada
dari teman-teman yang mungkin studionya juga kurang asik deh untuk divisualisasikan. Hal-hal seperti itu yang pada akhirnya menimbulkan juga penilaian di pendengar ataupun klien. Wah, kok gitu amat ya radio gitu loh. Gitu. Udahan kita dianggap second medium atau medium keberapa. Ketika ditampilkan dan tidak ada kesiapan ke sana, justru menjatuhkan pandangan-pandangan tentang radio. Kurang lebih begitu, Pak. Kalau mungkin di sebagian kota besar atau seluruhnya itu berhasil, apakah bisa diterapkan juga di radio-radio di daerah itu loh, Pak? Itu yang satu yang saya ada pertanyaan lain gitu, Pak. Kemudian yang kedua, apakah memang ada platform yang bisa memunculkan antara visualisasi penyiar dengan iklan gitu loh, Pak? Yang mungkin bisa membantu ketika iklannya klien ini punya visualnya tapi juga dia pengen audionya muncul gitu, Pak. Ya itu Pak Errol. Terima kasih Mas Rizal, Mas Bambang, Mas Randy. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Randy. Sebenarnya kalau buat saya yang ditanyakan yang terakhir dari Mas Randy itu sangat memungkinkan, Mas. Karena saya sudah menonton itu di tahun 2000-an awal. Saya sudah pernah lihat ada radio itu yang sudah menggabungkan konsep radio dan televisi, audio dan videonya. Jadi pada zaman itu, setelah beberapa tahun setelah reformasi itu, saya melihat memang bukan di Indonesia, tetapi yang sangat menarik begini. Tiba-tiba para penyiar-penyiar radio ini dandan kayak penyiarnya MTV, jadi colorful banget gitu. Atraktif sekali untuk melihat mereka. Lalu ketika mereka putar lagu, yang diputar video klip. Ketika mereka kemudian putar jingle, itu ada animasinya dan sebagainya. Nah, tetapi ketika, jadi saya begini, akhirnya saya nonton radio, karena lewat televisi. Tetapi begitu saya sibuk, saya tidak bisa nonton terus, TV itu tetap nyala, karena saya tetap mendengarkan radio. Karena siarannya memang siaran radio begitu ya, seperti itu. Nah, jadi kalau memang kita mau masuk ke konsep visual radio, kita harus belajar betul tentang apa kekuatannya visual dan apa yang tidak boleh dilakukan kalau kita masuk ke visual. Jadi misalnya, mau nggak mau kita memang mesti nambah ilmunya, nambah pengalamannya juga, dan jangan lupa kembalinya ke 3M lagi itu. Manusianya siap nggak untuk itu, teknologinya kita siap nggak untuk itu, dan duitnya ada nggak untuk itu. Jadi ada persyaratan, tapi kalau secara teknologi saya justru melihat teknologi sekarang ini memberikan peluang yang jauh besar sekali kemungkinannya. Cuman kita yang belum sanggup untuk masuk ke wilayah itu. Atau mungkin masyarakatnya sendiri juga belum siap untuk ada di sana. Jadi tadi ketika Mas Bambang menyebutkan tentang AI, saya nggak membayangkan tuh nanti kalau penyiar-penyiar saya bisa digantikan oleh robot misalnya. Nah terus yang manusia penyiarnya ini mesti ngapain kalau mau eksis? Tapi bukan tidak mungkin kan? Dan saya tetap percaya bahwa robot nggak bisa menggantikan manusia seutuhnya bagaimanapun. Tetapi celaka banget kalau kita yang ternyata berpikirnya kayak robot. Maka saya lebih baik bayar robot daripada saya bayar manusia. Kan begitu. Nah, itu pemikirannya. Kira-kira begitu padanannya Mas Randy. Iya Pak. Makasih Pak. Terima kasih Mas Randy. Ini juga bagian dari pembelajaran buat kita semua nih Mas Randy. Besok Mas Randy videonya harus muncul nih. Jangan cuma gambar bendera merah putih aja. Jadi narsum ya, jadi narsum. Bagian dari penampilan visual seorang radio di muka umum. Pak Errol, saya setuju sekali tuh. Jadi bagaimanapun canggihnya environment, teknologi, tadi disrupsi semua itu tetap aja akhirnya manusianya juga harus mumpuni. Jadi saya sih seringkali meyakinkan teman-teman nggak usah takut gitu ya. Not machine making brand, brandnya is making machine. Nah ini yang saya usulkan kan. Pak Errol ini sebagai salah satu ketua tadi kehormatan untuk mutu ya, standar mutu. Jadi saya juga lagi standar profesional. Saya lagi influence ke industri, ke pendidikan. Ini kita terlambat terus memang. Jadi untuk orang-orang radio itu nggak cukup ilmu komunikasi dan psikologi yang dipelajari. Jadi lebih dalam lagi. Sebenarnya sudah mulai diperkenalkan neuroscience itu Pak.
walaupun kulit-kulitnya aja. Memang Dikti sama Kopertis agak terlambat, kita nggak usah ikut regulasi, mereka juga lagi berproses. Jadi misalnya tadi kalau menurut saya memang cognitive flexibility itu akhirnya tidak serta-merta hadir di setiap orang. Jadi dia itu akan, kalau dulu kan istilahnya keluar dari comfort zone. Terus tadi katanya no box ya. Jadi biasanya kalau orang tidak terbiasa skillnya, dia akan pertama tuh namanya feeling scratchy. Dia akan terganggu. Nah itu sebenarnya diteruskan karena sebenarnya manusia itu pinter. Seperti industri radio tadi disebut, saya senang sekali tuh Pak Errol bilang radio salah satu kekuatan dia sangat fleksibel dengan dia bisa beradaptasi dengan segala macam perubahan gitu kan. Manusianya juga lebih sebenarnya. Jadi biarkan dia terlatih. Misalnya, ya nature-nya juga beda. Kalau di otak itu prosesnya suara itu dia berbicara ya, berbahasa kayak kita lagi ngobrol ini kan kemampuan di Broca vertical, di temporal lobe, lokasinya kira-kira seperti itu. Kalau misalnya ya visual ya di visual cortex di belakang sini gitu. Nature-nya memang berbeda, tapi tetap itu bagaimana kita mensiasati sebenarnya. Teknologi tetap sebagai media, saya setuju. Sebagai apa? Tools. Jadi yang paling penting lagi, tadi sudah seperti obrolin nih Mas Rijal, sedikit lagi nih dengan Pak Faisal. Jadi kemana sih arahnya? Saya bilang bukan dari radio ke audio, kalau menurut saya. Kan tadi kata Pak Errol, sebenarnya pengiklan itu bukan milih radionya, milih pendengarnya. Jadi kita harus fokus kepada customer kita, ke audiens kita. Nah, dia nanti akhirnya konvergensi. Baru dibahas tadi loh, Pak Errol, saya nggak bohong, ada rekamannya bisa lihat di Facebook. Tadi kita ngobrol sama Pak Faisal, gitu. Ternyata SS itu berhasil itu menurut saya. Tadi ada konvergensi ya, jadi dia pilih aja channelnya mana yang dia suka. Jadi harusnya fokusnya kepada deliver kepada audiensnya. Jadi yang membedakan ya brand itu harus dijaga benar-benar. Kalau dulu namanya stationality ya, kan ada brand personality, ada stationality. Jadi sebenarnya kalau dia mengerti, si para pekerjanya, orang-orang radio itu mengerti brandnya, karakternya seperti apa, personality seperti apa. Begitu dia dibuka satu window visual, nggak ada masalah. Dia tahu harus menempatkannya gimana. Ya kan beda. Radio untuk anak muda yang funky, yang tren gitu, sama radio orang tua, mungkin juga orang tua juga ada dua, ada yang idealis, mungkin juga ada yang kekinian. Itu kan didefinisikan dari awal. Jadi pada saat karakter itu sudah bisa punya, jadi media apa aja kan sebenarnya nggak ada masalah dan itu akan menarik. Ini ada dari Cahaya Bandung ya. Pertanyaan lagi nih Mas Rijal. Ada thanks Pak Errol sharingnya. Dari Mas Edward dulu Mas Bambang. Mas Edward. Oh iya Mas Edward ya. Oke, silakan Mas Bambang. Mas Edward. Di sini nggak terbaca. Tadi disebut bangunlah jejaring dengan pemerintah. Apakah ada tips untuk itu? Oh iya. Ya. Monggo Pak Errol, pengalamannya kayaknya minta dengar. Iya. Hubungan sama government gimana nih? Ya, ini Mas Edward ya, kalau nggak salah dari Radio Mercury Group ya. Iya. Ya, jadi begini Mas Edward. Saya dari awal sekali itu sudah sangat menyadari radio itu bagaimanapun salah satu partner terkuatnya itu pemerintah. Kenapa? Karena terutama begini, untuk radio yang sifatnya lebih ke jurnalisme ya, seperti Suara Surabaya begini, lalu ada problem interaktif dan sebagainya itu, maka mau tidak mau, mereka itu harus menjadi partner yang sangat dekat dengan kita, karena mungkin saja ada banyak persoalan masyarakat itu yang disampaikan lewat radio terkait dengan kinerja mereka. Misalnya persoalan-persoalan tentang layanan publik dan sebagainya seperti itu, yang kemudian kita tetap butuh. Karena kalau misalnya masyarakat menyampaikan unek-uneknya di radio kita gitu, lalu kita nggak punya partner yang tepat, dalam hal ini adalah pemerintah yang paling bisa menjawab itu, maka buat saya radio kita jadi tempat orang curhat, tetapi tidak ada solusi dan tidak ada way out apapun ya, kira-kira seperti itu. Makanya itu kemudian dari awal sekali saya memahami konsep jurnalisme yang tidak boleh saya pakai adalah karena saya belajar ini dulu di kampus. Itu sangat terkenal paradigma yang sangat klasik, yaitu bad news is good news. Lalu itulah kemudian banyak media yang lebih banyak mengangkat bad news-nya. Nah, sementara saya berpikir bahwa harusnya good news is good news. Masyarakat juga butuh banyak berita baik, dan tidak selalu pemerintah itu buruk.
juga banyak hal-hal baik yang dilakukan oleh pemerintah. Hanya saja jangan-jangan kelemahannya adalah PR-nya, sehingga masyarakat nggak tahu pemerintah sebetulnya sudah melakukan ini. Sementara yang diekspos di media itu masalah-masalahnya, sehingga kemudian masyarakat tahunya itu. Nah, kan itu kemudian Suara Surabaya sejak awal, karena siaran kita lokal, bicara tentang problem-problem dan informasi lokal, maka saya harus menciptakan relasi yang baik. Meskipun hubungan baik bukan berarti lalu kita tidak kritis. Tetapi kritis kepada teman baik kan agak berbeda dengan kritis terhadap orang yang seakan-akan kita nggak pernah kenal. Nah, dari sanalah kemudian pelan-pelan kita bangun, sampai kemudian pemerintah sendiri punya trust kepada radio. Ternyata radio memang benar-benar bisa diandalkan. Radio itu ternyata menjadi teman yang baik ketika mereka harus sosialisasi, kemudian mereka harus mengedukasi, atau mereka harus mengkurasi, dan sebagainya seperti itu. Nah, ini prosesnya harus dibangun seperti itu kalau menurut saya. Dan biarlah mereka, orang-orang pemerintah, mencoba bagaimana dampak dari siaran di radio. Dulu saya punya pengalaman yang sangat menarik di zaman Orde Baru itu. Setiap instansi pemerintah itu ada yang namanya Pokja, kelompok kerja. Jadi hanya wartawan-wartawan yang terdaftarlah yang boleh meliput di lembaga-lembaga itu. Nah, Suara Surabaya nggak termasuk. Kenapa? Karena di era itu radio swasta itu ada regulasinya, dilarang berberita. Sehingga kami tidak bisa dimasukkan. Yang dimasukkan hanya RRI, karena itu memang radio yang dianggap lebih resmi seperti itu. Dan harus tepat waktu. RRI. Ya, betul. Nah, akhirnya kita nggak bisa. Tetapi saya menggunakan cara-cara lain. Saya based on public. Sampai satu saat ketemu dengan kepala humasnya. Lalu kita mencoba berdialog. Lalu kita bilang, oke Pak, saya akan undang Anda untuk bicara di radio. Nanti kita lihat Pak responnya seperti apa. Disitulah dia baru memahami, ternyata radio itu efektif loh. Dan di radio tidak ada kemungkinan untuk diplesetin. Seperti di media cetak. Karena radio dia ngomong apa adanya. Ya seperti itu yang kedengaran. Nah kalau dia salah ya berarti salah dia omong gitu ya. Tetapi di radio sangat dimungkinkan untuk dia bisa bicara panjang lebar, bahkan radio punya peluang yang lebih hebat lagi bisa berinteraksi dengan publik. Sehingga terjadilah konsep dialog. Nah lalu radio posisinya adalah sebagai jembatan yang mempertemukan ini. Sehingga ketika kita bisa memoderasi ini, maka pemerintah kemudian merasa bahwa kita temannya. Jadi kita pun secara aktif kemudian melihat ketika ada pergantian humas, kita langsung berkomunikasi, tatap muka, berkunjung, dan sebagainya. Termasuk juga ketika ada pejabat-pejabat baru dan sebagainya, kita memperkenalkan diri dan sebagainya seperti itu. Jadi harus aktif, jangan menunggu bahwa mereka yang datang ke kita. Pekerjaan mereka terlalu banyak, jangan-jangan kita nggak termasuk yang diingat begitu ya. Jadi kita yang harus setor diri, istilah saya begini, orang-orang radio itu harus juga pintar mempiarkan dirinya. Radio lemah di situ. Ya. Hebatnya radio bisa mempromosikan produk orang lain, tetapi dia selalu sering enggak mampu mempromosikan dirinya sendiri. Lupa caranya. Mungkin satu saat kita perlu belajar topik ini ya. Bagaimana radio sebagai media itu membranding dirinya juga lewat medianya atau lewat cara-cara lain. Jadi kira-kira seperti itu Mas Edward. Buatlah jasa dalam tanda kutip kepada pemerintah, maka pemerintah akan melihat bahwa kita akan menjadi partner yang baik untuk solusi mereka. Kira-kira begitu, Mas. Baik. Pak Errol, mungkin sedikit saya kasih unek-unek nih, artinya. Jadi memang sebenarnya industri radio itu genjot lagi, Mas Rizal, itunya kekuatan-kekuatan radio tuh. Contoh, ingat nggak? Dulu kan baru cuma satu TV, namanya TVRI. Begitu TV swasta banyak, terutama TV yang fokus di news itu, mereka kesegeran berita kan, dia ngejar pakai visat segala macam. Sebenarnya dia ngejar siapa? Ngejar radio. Karena kesegeran berita itu adalah radio yang paling mungkin. Dan betul. Kekuatan lokalnya memang benar. Tapi benar juga Pak Errol bilang tadi kan interaktif. Nah oleh karena itu sosial media, Facebook itu jangan dimusuhin. Itu justru tools kita untuk meluaskan sarungan untuk interaktif. Nah tadi mengenai PR saya setuju banget, government memang harus makin ke sini lebih kompleks nih Pak Errol, karena dengan adanya kemajuan teknologi semua orang pegang gadget, diversity itu semakin kompleks. Perbedaan kita sebelum ada teknologi aja udah riwet kita ada suku, agama, ras segala macam. Nah itu yang harus. Nah di sini juga kekuatan radio.
Kalau dia hanya menggunakan TV, dia nggak bisa karena begitu dia ngomong, persepsi orang beda-beda. Orang Jawa mempersepsikannya begini, orang Manado begini, orang Medan beda lagi gitu kan. Jadi justru dia harus datang ke masing-masing radio untuk mendekati lokalnya gitu. Nah ini yang tadi berita negatif positif itu kenapa orang-orang radio akhirnya juga belajar neuroscience nih Pak, karena ini terbukti. Bisa ada lihat jurnalnya berdasarkan penelitian itu ternyata science proven ya. Jadi treatment otak itu dia memang nggak bisa dibilang media sebagai yang netral, memberikan berita 50 sama 50 negatif yang positif itu sama, enggak. Karena treatmentnya otak itu begitu dapat yang negatif, dia akan memprioritaskan. Jadi 5 negatif bisa kalah dengan 95 yang positif. Nah, ini tugas tadi ya. Jadi kita lupa dengan PR itu ya. Jadi negatif itu perlu sedikit aja gitu loh. Kritik itu. Jadi ini lucu lagi. Nature-nya otak juga ternyata perlu feedback, Pak Errol. Jadi sebenarnya kita perlu masukan, perlu tapi satu lagi. Sebenarnya bukannya pemerintah, bukan presiden. Ini secara human, secara manusiawi, otak itu gitu. Dia suka feedback, tapi dia sukanya kritik yang membangun. Bukan yang protes, yang apa. Itu science proven loh. Itu ada kajian-kajian ilmiahnya. Jadi menarik gitu. Mas ini sangat menarik ini konsepnya. Ini kan Pak Errol kan ngalamin sendiri. Kalau kita ya bukan cocok lagi ya, tapi ternyata itu ada gatokannya ada. Gitu. Keren. Terima kasih jadi banyak tambahannya, Mas. Iya, itu memang proven, Pak. Ada penelitian dari mulai usia 9 tahun, 11 tahun, 13 tahun sampai 17 tahun. Jadi dikasih anak di bawah 11 tahun informasi yang negatif, stimulan negatif, listriknya dia pakai EEG nggak nyala. Gitu. Tapi begitu usianya bertambah, kalau respon negatif mulai ada. Nah, yang orang-orang kita nih senior ini karena terlalu banyak pengalaman gitu ya. Bukan dibohongin orang sih apa-apa jadi serba lebih strict karena listrik negatifnya tuh banyak nyala. Ini bahasa sederhananya ya. Sederhananya. Makanya saya memainkan filosofi akhirnya jadi begini. Good news is good news. Bad news, what's the solution? No news is bad news. Nah, itu kalau ke radio nggak punya informasi, itulah bad news yang sebenarnya. Bahaya gitu. Baik, oke. Ini saya sebenarnya ingin melanjutkan pertanyaannya Mas Edward, Pak Errol. Tapi saya ingin mendengar juga dari Pak Edward Setia Dharma untuk memberikan tanggapannya terhadap jawaban dari Pak Errol. Pak Edward, silakan Pak Edward. Monggo. Mic-nya belum dibuka. Pak Edward, open mic, silakan. Oke, sambil menunggu Pak Edward, saya mau nanya langsung nih ke Pak Errol nih ya tentang lanjutan dari pertanyaannya Pak Edward sebenarnya, bahwa radio tadi dimulai dengan radio seksi itu seperti apa gitu ya, tapi ujung-ujungnya radio secara industri seksi harus dari billing, dari pendapatan income, bagaimana dia bisa membangun income sebaik mungkin gitu. Nah, selain dengan jajaran pemerintah yang harus kita bangun, sebenarnya apa saja yang sudah dilakukan oleh SS sehingga SS sampai saat ini bisa sedemikian survive dan baik gitu, Pak Errol. Langsung ke bagian ininya nih Pak Errol, to the point aja. Apa sih yang dilakukan oleh SS sehingga bisa menghasilkan bilik iklan? Jadi kita melakukan upaya-upaya yang hanya menimbulkan 2 kata, Mas Rizal. Pertama, kita bisa dipercaya atau tidak. Trust dan impact. 2 kata ini. Kita bisa dipercaya atau tidak. Kedua, kita itu punya dampak atau tidak. Nah, kalau ngomong ini kan harus ditarik ke belakang. Jadi kita kan harus mulai dulu dengan produk kita. Kemudian pemahaman kita terhadap segmentasinya. Cuman yang saya lakukan, rahasia yang lain adalah saya based on research. Mas Rizal. Jadi saya harus tahu persis bagaimana pergeseran pendengar saya gitu ya. Apa yang mereka sukai, apa yang tidak mereka sukai, dan kita harus selalu memikirkan begini, bahwa dalam setiap pergeseran waktu di setiap tahun itu kan juga terjadi pergeseran segmentasi. Nah, banyak radio yang tidak mengikuti tahapan-tahapan ini atau proses ini, sehingga mereka tetap berkutat dengan produk-produk lama mereka, sementara yang harusnya mendengarkan radio itu sekarang orangnya udah mulai agak beda gitu. Seperti itu. Jadi sangat penting bagi Suara Surabaya harus selalu berangkatnya dari riset.
Sehingga minimal ini menjadi tuntunan apa yang harus kita lakukan. Walaupun pada akhirnya mungkin riset tadi tidak 100% terbukti. Tetapi kan minimal kita punya rujukan, kita mesti start yang seperti apa. Nah nanti di dalam perjalanannya itu ya lalu kita cermati bahwa kemungkinannya akan seperti apa. Jadi saya ada contoh-contoh lama, ini saya sering ceritakan pada orang-orang radio, bagaimana iklan-iklan lokal itu pada akhirnya bisa begini, saya pasang iklan di SS apa enggak ya? Karena ketika mereka pasang pun ada risikonya. Kalau mereka tidak siap dengan produknya. Jadi pernah kejadian satu saat itu kita dapat iklan lokal itu rumah makan. Nah pada waktu penyiar, dan kebetulan penyiar yang menyampaikan ini penyiar yang teknik announcing-nya luar biasa baiknya gitu ya. Jadi dia bisa menceritakan isi dari ad-lib-nya itu tentang makanan itu secara imajinatif. Itu yang saya bilang tadi, imajinasinya kuat. Sampai kemudian ramelah restoran itu. Tetapi beberapa hari kemudian ada penelpon dari konsumen yang komplain bahwa iklan Anda itu enaknya di telinga bukan di mulut. Nah, lalu saya mengatakan pada tim marketing, ya sampaikan aja kepada kliennya bahwa ini urusannya dia. Dapurnya dia yang harus dibenahi. Tetapi urusan komunikasinya kita sudah selesai. Kita sudah berhasil untuk mendatangkan konsumen. Nah, sehingga sampai dengan pernah satu kali juga ada produk yang rupanya dia ini produk rumahan gitu ya. Banyak permintaan dan mereka nggak sanggup. Sehingga iklannya yang belum selesai mereka minta diberhentikan. Karena sudah nggak mampu lagi untuk mengatasi itu. Nah, jadi kalau ditanya kunci rahasianya seperti apa? Balik-baliknya lagi adalah kita punya pengaruh yang besar nggak ya kepada publik. Tapi pengaruh itu harus dibangun dengan bahwa ini memang terpercaya. Di sini nggak ada hoax, di sini nggak ada rekayasa. Semuanya apa adanya. Lalu dampaknya juga sangat terasa. Jadi kalau dua kata itu bisa kita capai, menurut saya kok hanya tinggal persoalan bagaimana kita mengkomunikasikan kepada klien, stakeholder, dan sejenisnya. Kira-kira begitu, Mas. Jadi penting tuh building the trust ya, Pak Errol ya. Jadi kalau di otak tuh nyala sampai oksitosinnya keluar katanya. Nah, sering kali gini Pak Mas Rizal nih mesti senyum-senyum pasti. Kadang banyak juga radio yang bukan sombong ya, artinya secara produk, secara program siaran tuh bagus, bahkan pendengarnya jadi loyal gitu ya. Tapi akhirnya mau nggak mau manajemen harus menutup karena billing tidak mumpuni. Itu terjadi di Jakarta ada, kita nggak usah sebut judulnya. Tapi yang paling penting saya bilang produknya bagus, artinya bisa meyakinkan pendengar. Tapi mereka sendiri relationship dengan pengiklan kurang kalau menurut saya. Tadi kan boro-boro trust ya, kita harus ada engage ya. Jadi nggak sekedar relationship engagement ya. Mas Rijak senyum-senyum nih. Jadi jangan ya, itu harus berimbang gitu loh. Bahkan ada yang pendengarnya biasa-biasa aja, jumlahnya nggak banyak, tapi engagementnya kepada advertiser bagus gitu. Seperti tadi Pak Errol, saya yakin di Surabaya apalagi karakter baik pendengar maupun pengiklan itu thinking preferential rasionalnya besar kayaknya. Jadi nggak bisa cuman katanya dengan data-data riset tuh bagus sekali gitu. Jadi dia menebalkan trust-nya itu gitu. Ya, selebihnya juga. Ya, Mas Bambang, saya sering mendengar tentang kesuksesannya SS dari impact yang diberikan penyiar SS ke masyarakat. Ya, pernah saya mendapat berita melalui WA maupun mendengar langsung cerita bahwa ketika ada mobil dicuri orang dalam jangka waktu singkat akibat dari broadcast-nya penyiar SS, mobil itu segera bisa ditemukan dalam hitungan jam. Jadi dari report masyarakat pendengar SS yang responsif, akhirnya pencurian itu bisa digagalkan. Ya Pak Errol ya. Dan apalagi betul. Dari cerita Pak Errol barusan tentang bagaimana impact dari iklan yang ad-libbing yang dibacakan oleh seorang penyiar SS yang berdampak pada iklan itu enak didengar tapi belum tentu enak dicicipi. Itu dampak luar biasa dari kemampuan sebuah radio memberikan impact, memberikan efek kepada para pendengarnya, Pak Errol ya. Betul ya Pak Errol? Ya, dan
ada satu cerita lagi. Ini ada pengusaha rumah makan dari kota tetangga gitu, buka cabang di Surabaya. Dan dia kemudian beriklan di Suara Surabaya secara atlet. Dan saya ngeri banget. Kenapa? Karena dia menjadikan SS hanya sebagai single medianya dia. Jadi kalau ini gagal, ketahuan banget bahwa yang gagal memang SS. Nah, jadi dia pesan kepada kasirnya, setiap konsumennya bayar itu tanya, tahu tempat ini dari mana. Nah ternyata 80% itu katanya dengar Suara Surabaya. Begitu pula dulu waktu kita kerjasama dengan Jasa Marga untuk jalan tol, promo jalan tol itu, di gate-nya itu petugasnya juga iseng-iseng tanya. Pada waktu mereka mau bayar, tanya, Bapak lagi dengerin radio? Iya, dengar. Radionya apa? Lalu kesebutlah Suara Surabaya. Lalu mereka bikin resume, ternyata 7 dari 10 pengendara itu mendengarkan Suara Surabaya. Sehingga kemudian mereka menganggap kalau gitu ini partner. Cocok untuk dijadikan partner. Jadi itulah yang kemudian saya lihat itu masalah trust dan impact tadi itu kayaknya kata dasarnya dari di situ. Begitu, Mas. Jadi pada saat mobil itu hilang, pendengar melaporkan, sebenarnya pendengar udah berlaku sebagai kayak reporter ya. Iya. Jadi artinya karena pendengar sudah trust terhadap SS itu. Betul. Ya kan? Nah, artinya SS sudah berhasil juga melibatkan pendengar. Itu kan melibatkan berarti kan? Betul. Ya kan? Coba kalau bayar reporter tuh berapa orang? Iya. Jadi intinya begini Bang ceritanya, ada masyarakat yang kehilangan kendaraan, kemudian dia melaporkan ke SS, memberikan informasi bahwa kendaraannya hilang. Oke, nah oleh penyiar SS di broadcast bahwa ada kendaraan dengan nomor plat seri sekian-sekian hilang, dicuri orang. Nah bagi pendengar yang melihat, report ke SS. Dalam waktu sekian waktu, saya nggak bilang detik menit, nanti Pak Errol yang mempertegas, banyak pendengar SS yang mereport melihat kendaraan tersebut ada di suatu tempat, ada yang bilang di tol, di segala macam gitu, sehingga langsung pihak kepolisian mau melakukan action. Begitu ya Pak Errol ceritanya Pak Errol? Iya, walaupun tambah reward kan, volunteer kan, artinya dia dengan sukarela, dia sudah karena sangat trust. Kredibilitinya ada. Saya justru sangat terkesan dengan apa yang dulu pernah dinyatakan oleh Kompas Minggu, bahwa radio itu mampu menciptakan kekerabatan sosial. Nah justru dalam situasi yang kayak sekarang ini, kenapa radio nggak menggunakan peran itu gitu ya? Jadi ini yang menjadi contoh tentang tadi pencurian mobil itu, kalau masyarakat nggak peduli ya nggak akan. Makanya saya nggak percaya dengan teori yang mengatakan bahwa masyarakat perkotaan itu sudah individualis, bukan. Tetapi mereka kayaknya butuh pihak yang mampu menggerakkan solidaritasnya ini. Dan saya pikir radio mampu melakukan itu. Dan saya perlu garis bawah itu Pak Errol, saya challenge teman-teman radio yang hadir pada hari ini maupun yang menonton melalui Facebook dan YouTube, bahwa bagaimana radio harus mampu membangun keakraban dengan pendengarnya. Dan bagaimana dia mampu membangun loyalitas ke pendengarnya. Karena kita pengiklan tidak menggunakan media itu karena melihat medianya, tapi bagaimana dia melakukan penetrasi ke para pendengarnya itu, sehingga pendengarnya mampu menganggap berita yang disampaikan oleh sebuah radio menjadi berarti buat mereka, berharga buat mereka, membuat benefit buat mereka. Begitu ya Pak Errol ya? Ya, betul Mas Rizal. Betul ya. Oke. Jadi saya challenge teman-teman radio, bagaimana teman-teman radio ketika presentasi ke teman-teman agensi atau produsen yang ada di mana saja, bukan hanya di Jakarta, tidak hanya memperkenalkan radio, tapi juga bagaimana memberikan penjelasan ke kita bagaimana teman-teman radio mampu membuat para pendengarnya menjadi sahabat yang benefit buat semua orang. Gitu. Oke, Mas Bambang, tak terasa waktu sudah bergulir terus sampai jam 5.25 Mas Bambang. Ini sudah mendekati waktu-waktu selesai, dan di Indonesia bagian tengah dan timur sudah banyak yang pamit karena mempersiapkan buka puasa. Silakan Mas Bambang konklusinya. Ya, nanti Pak Errol mungkin materinya bisa di-sharing kali ya. Siap. Kalau saya melihat dari materi tadi, saya tadi beberapa udah bikin catatan. Pertama, memang itu keren banget, radio harus fleksibel. Itu nature-nya otak kita memang juga fleksibel, selalu beradaptasi. Jadi kita harus seperti itu. Terus community ya, jadi memang ada kekuatannya untuk
merangkul community. Benar, kalau ada terjadi perbedaan opini, itu justru dicairkannya di radio. Itu tepat sekali di pandemi ini karena kita nggak bisa berkumpul secara fisik. Bikin siaran-siaran radio kan virtual pertemuannya kan. Nah nanti sosmed melengkapi. Terus yang berikutnya juga tadi Pak Errol sebut kata-kata turbulensi. Itu sebenarnya jadi Pak Errol, ini dengan ada pandemi kita bersyukur dipaksa tidak hanya transfer teknologi, jadi transformasi teknologi, transformasi digital bukan hanya di pandemi, tapi juga tadi kita dipaksa untuk beradaptasi segala macam ya. Turbulensi itu. Jadi sebenarnya sebelum pandemi teman-teman yang pernah ikut training, saya juga pernah buat training di Amerika udah duluan ya, artinya terkenal kata-kata VUCA ya. Jadi untuk analisa lingkungan bisnis, VUCA-nya volatile, uncertainty, novelty, dan membingungkan itu. Itu sebenarnya yang memperkenalkan Warren Bernis dan Bert Nanus tahun 1987. Tapi nggak gitu ngetop, di ngetopnya itu setelah dipakai sama Angkatan Lautnya Amerika, Navy SEAL. Maka di tahun 90-an didukung oleh Harvard. Tapi si Oxford ini kan punya brand sendiri ya, dia nggak mau ikut-ikutan. Keluarlah tuna. Jadi V-nya itu yang volatile itu diganti T-nya itu lalu turbulensi yang seperti kata Pak Errol. Jadi Pak Errol ini dalam semua isinya nih, Pak. Pastinya. Jadi daging semua nih isinya nih. Nah, intinya kompleksitinya diganti dengan novelty. Itu Oxford ke arah sana gitu kan. Nah, menurut saya menarik ya. Artinya kita banyak belajar dari Pak Errol. Terima kasih banyak Pak Errol. Nah, sekarang kita pengen dengar nih closing statementnya Pak Errol ya kira-kira. Ya baik, terima kasih Mas Bambang. Jadi kalau buat saya begini, kalau memang radio nggak punya masa depan, rasanya saya sudah lama nggak di radio. Ya. Karena saya dulu background-nya adalah orang media cetak. Dan saya menjadi sangat percaya kenapa waktu itu lalu saya memilih radio, tidak bertahan di media cetak. Karena saya melihat bahwa radio ini adalah media masa depan dan dia sangat mudah beradaptasi dengan perkembangan. Karena sudah bisa dibuktikan dari sejarah tadi itu. Jadi kalau saya pikir tugas kita orang-orang radio itu harus membuat radio itu tetap kontemporer. Bahkan sampai dengan saat ini pun saya masih belajar bagaimana radio itu juga disukai oleh milenial dan generasi setelahnya. Ketika cara-cara mereka berkomunikasi dan berinformasi juga berbeda. Nah, maaf, tetapi saya tetap percaya karena suara itu nggak bisa digantikan dan suara itu adalah instrumen komunikasi yang paling emosional, yang paling kuat. Jadi karena itu adalah core dari radio, maka ini harus kita kuatkan betul, kita aktualkan dan bagaimana kita bisa kontekstualkan dengan perkembangan zamannya. Jadi intinya adalah semaju apapun teknologi radio, dia mau berkembang dengan berbagai macam platform, jangan pernah menyederhanakan, mengecilkan, mengerdilkan, dan membonsai kekuatan radionya. Bagaimanapun orang-orang radio broadcaster harus tetap kuat pada basic announcing-nya, announcing skill-nya. Meskipun sekarang harus ditambah dengan berbagai macam ilmu yang lain. Tetapi kekuatan dari dia berbicara, berkomunikasi, bercerita, itulah yang sebetulnya akan membuat koneksitas yang sangat kuat dengan pendengar dan dengan khalayak. Itu konklusi saya. Terima kasih. Keren. Jadi kekuatan suara ya. Terima kasih, Pak Errol. Ya. Apalagi kalau ngomong Surabaya ya, suara-suara Surabaya lah. Hubungin itu. Jadi intinya orang radio harus jadi duta agile ya. Karena tadi kan fleksibel. Jadi jangan lagi ketemu sama orang radio yang kaku ya. Gitu ya, Pak. Dan mesti sangat pede untuk bilang ya saya broadcaster. Emangnya kenapa kan gitu. Ya. Okay. Itu mental toughness tuh, keren tuh. Harus pede. Baik, terima kasih Pak Errol, terima kasih Mas Bambang, terima kasih para partisipan yang sudah hadir pada acara seminar hari ini. Kita off dulu dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri sampai waktu yang nanti kita akan informasikan ke teman-teman kapan radio seminar akan on lagi. Rencana kita libur seminggu 2 minggu Mas Bambang?
kan nggak ada cuti bersama ya, nggak boleh mudik. Jadi hari Senin harus sudah masuk kerja lagi. Gitu. Jadi mudah-mudahan bisa lebih cepat, kita lah. Kita minggu depan Mas Bambang. Ya nanti kita baku atur ya. Mudah-mudahan. Iya. Mas Bambang lagi atur jadwal meeting internal nih hari Senin besok. Mau diapain Radio Jeminar? Ya. Tapi yang penting kan selain Radio Jeminar ada radio beneran yang tiap hari masih nyala. Nah itulah kekuatan radio. Dia nggak kenal mudik, nggak kenal lebaran, terus dia jalan terus. Baik, oke, terima kasih buat para partisipan yang sudah hadir pada hari ini. Kita akan jumpa lagi di beberapa episode yang akan datang. Selamat berbuka puasa bagi teman-teman yang sudah berbuka puasa dan selamat mohon maaf lahir batin puasa di mohon maaf lahir batin ya Indonesia bagian barat. Nah, Mas Bambang sudah memulai dengan mohon maaf lahir batin. Semoga puasanya diterima ya Mas Bambang. Sukses ya Mas Bambang. Ya. Baik. Saya terima kasih Mas Rizal, Mas Bambang, juga untuk teman-teman radio se-Nusantara. Sukses untuk kita semua. Baik. Akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, mitra kerja yang terhormat. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Kehormatan bagi kami bisa menyampaikan profil kami. Bright, Bahu Rekso, Ingkang Teguh. Mitra kerja yang siap bersinergi, bersama-sama melompat lebih tinggi karena kami berusaha fokus pada proses dan tujuan akhir. Berusaha menjadi pendengar yang baik. Core bisnis kami adalah radio buying yang memiliki jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia, dari kota-kota besar hingga ke pelosok negeri. Kami didukung oleh tim yang solid dan berpengalaman, yang berusaha fokus pada demografi, tipografi, dan psikografi target market. Kami juga didukung sistem yang terintegrasi demi efisiensi dan efektivitas. Kami mengakomodir semua bentuk iklan radio, mulai dari commercial spot, ad-libs, insert quiz, live report dan interaktif talk show, hingga pembuatan konten siaran dan program sindikasi berjaringan. Kami memiliki source untuk pembuatan materi. Layanan kami berikutnya adalah event management yang meliputi semua bentuk activity. Event yang berkolaborasi dengan kegiatan on air maupun event yang menjadi single media promosi seperti sampling dan sharing, happening art, internal gathering, seminar, on-ground activity, school to school, hingga grebek pasar. Jika Anda placement melalui Bright, kami berikan benefit amplifikasi promosi melalui akun sosial media yang dimiliki radio. Kita akan pilih akun Twitter, Instagram, atau Facebook sesuai segmen follower mereka. Channel Amplify Radio Bright melalui brightindonesia.com atau radiobright.com menjadi benefit tambahan bagi brand Anda. Berikut adalah beberapa brand yang pernah dan sedang kami handle. Mohon maaf apabila brand Anda belum kami masukkan dalam profil kami. Jadi, mari berkolaborasi. Tim kami akan menjadi sahabat dalam bekerja. Salam Bright!